Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianingrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dan penggunaan media pop-up book yang saya gunakan. Yang pertama, cara pembuatannya dengan menyiapkan alat dan bahan. Di situ sudah saya siapkan cover bukunya, sudah saya buat. Lalu untuk isi bukunya menggunakan kardus dilapisi dengan kertas karton. Cara pembuatannya yaitu kardus sudah dipotong sesuai dengan ukuran, lalu dilapisi dengan karton, direkatkan menggunakan selotip ataupun lem. Semua direkatkan sampai menjadi satu. Lalu semuanya direkatkan menjadi satu. Setelah rekat menjadi satu, ditempelkan ke dalam cover buku tadi. Ini sudah ditempelkan. Selanjutnya kita tinggal menempelkan materi-materi ke dalam isi pop-up book ini. Kita tempelkan sesuai dengan materinya, urut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianingrum dengan NIM K7119153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media pembelajaran nanti yang saya gunakan dalam pembelajaran. Di sini saya mengambil kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran kelima organ gerak hewan. Kelas 5 semester 1. Saya di sini menggunakan media berupa pop-up book. Seperti ini pop-up saya. Cara penggunaannya yaitu yang pertama dengan satu guru membagi kelas menjadi 5 sampai 6 kelompok. Sebelumnya guru sudah menyiapkan sebanyak 5 atau 6 pop-up book. Lalu setelah itu guru membagikan pop-up book ke setiap kelompok masing-masing satu pop-up book. Setelah semua kelompok menerima pop-up book, pembelajaran sudah bisa dimulai. Guru memandu dengan membawa pop-up book sambil mengawasi setiap kelompok agar semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang pertama, seperti ini cara penggunaannya. Kita mulai dengan membuka halaman yang pertama, punya seperti ini. Buka. Di sini saya mengambil KD IPA 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dan yang kedua KD Bahasa Indonesia KD 3.1 yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks tulisan dan tulis. Setelah guru membacakan KD lalu kita dapat berlanjut ke halaman yang kedua. Kita buka halaman kedua seperti ini. Kita sudah menginjak ke KD 3.1 IPA. Di sini guru menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari organ gerak. Setiap siswa mendengarkan guru sambil membaca dan melihat apa yang ada di dalam pop-up book. Lalu kita diarahkan kepada kolom ini. Guru memandu. Apakah kalian tahu perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata? Setiap kelompok wajib menjawab apakah mereka sudah tahu ataupun tidak tahu. Lalu setelah itu guru menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata dengan menginstruksikan untuk membuka kertas yang ada di dalamnya. Seperti ini. Di sini terdapat perbedaan dari hewan vertebrata dan avertebrata. Setiap kelompok dari setiap siswa Anggota kelompok wajib membaca agar mereka memahami dan mengetahui mengenai perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata.
seperti ini. Setelah selesai, kita lanjut kepada halaman ketiga. Seperti ini. Kita sudah menginjak ke halaman ketiga, yaitu berisi mengenai hewan vertebrata. Tadi sudah dijelaskan mengenai di sebelumnya perbedaan dan juga berisi mengenai contoh-contoh hewan vertebrata dan invertebrata. Apa saja sih hewan vertebrata itu? Ada ikan, ada angsa, dan ada kelinci. Lalu setiap anggota kelompok wajib melihat dan membaca yang ada di dalamnya. Seperti angsa, seperti ini. Setiap siswa wajib membaca. Ini. Setelah selesai ke hewan vertebrata, setiap siswa sudah memahaminya. Lanjut ke halaman keempat, sudah menginjak ke mengenai hewan avertebrata. Di sini berisi mengenai hewan-hewan, contoh-contoh hewan avertebrata. Ada apa? Ada saja. Ada kupu-kupu, ada cumi-cumi, dan ada siput. Di sini kita bisa buka. Setiap siswa wajib membacanya. Secara bergantian setiap kelompok. Jadi satu orang terlebih dahulu, lalu bergantian dengan anggota kelompok lainnya. Ini. Lanjut ke halaman berikutnya. Jika sudah memahami, lanjut. Ini merupakan selanjutnya, yaitu berisi mengenai setelah semua siswa tadi membaca pada halaman kedua dan tiga, sudah melihat, sudah mengamati, kita ke halaman berikutnya, yaitu mengenai ini ada apa sih? Ada seperti ini. Jadi siswa nanti guru mengarahkan untuk melihat pada kertas pada kuning, ada kolom warna kuning, yaitu di sini ada tulisan tempelkan pada tempat yang benar. Maksudnya di sini siswa mengambil hewan lalu diarahkan kemana ini, ke termasuk hewan vertebrata atau avertebrata. Misalnya ini sapi itu hewan apa sih? Hewan vertebrata atau vertebrata. Jika vertebrata ditempelkan di sini, jika vertebrata ditempelkan di sini. Di sini sudah ada selotipnya, nanti tinggal menempelkan sampai hewan-hewannya selesai. Ini ada cumi-cumi. Cumi-cumi ini termasuk hewan vertebrata atau vertebrata. Ditempelkan jika vertebrata di sini, jika vertebrata di sini, sampai semua hewan di dalam sini selesai. Di sini ada sekitar 6 hewan. Nanti semua siswa wajib menempelkannya. Jika semua kelompok sudah menempelkannya, maka kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita sudah menginjak ke KD 3.1 Bahasa Indonesia. Tadi mengenai pokok pikiran. Di sini ada kita baca, guru mengarahkan, yaitu guru memberikan pertanyaan dengan membacakan. Apakah kalian tahu apa itu pokok pikiran? Apakah kalian tahu juga apa itu kalimat penjelas? Lalu guru menginstruksikan untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Di sini udah ada bacaan. Setiap siswa pada kelompok wajib membacanya sambil guru menerangkan. Setelah siswa membaca dan memahami, selanjutnya diarahkan kepada ini. Di sini ada baca teks ini. Jadi kita buka, kita baca. Di sini membaca, setiap anggota kelompok wajib membacanya. Jadi secara bergantian, seperti itu. Biar memahami apa isi teks. Lalu di sini itu sudah ada bacaan, setiap siswa wajib membacanya. Lalu di sini berikutnya ada pokok pikiran. Setelah dibaca,
Ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Di sini sudah ada, ini merupakan pokok pikiran pertama, ini pokok pikiran kedua, pokok pikiran paragraf ketiga, dan keempat. Pokok pikiran yaitu biasanya terletak pada kalimat utama, itu untuk memudahkan mencari pada seperti ini. Setelah siswa memahami mengenai cara mencari pokok pikiran, selanjutnya dilanjutkan ke halaman berikutnya. Seperti ini. Ini ada gambar siput. Selanjutnya, baca teks ini. Nanti dibaca. Setelah dibaca, carilah pokok pikiran tiap paragraf. Jadi kita baca teks, ini ada teks. Ada sebuah teks yaitu judulnya yaitu siput bukanlah hewan yang lemah. Di sini setiap kelompok itu sama setiap anggota kelompok wajib membacanya. Setelah itu, setiap kelompok mendiskusikannya dengan mencari pokok pikiran tiap paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Yaitu dengan menuliskan jawabannya di dalam kertas, lalu menempelkannya pada kertas yang ada di pop abu. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dicari. Semua kelompok wajib mencarinya, lalu ditempelkan pada kolom ini. Setelah itu ditutup lagi. Ini halaman terakhir. Selesai. Setelah selesai tadi sampai halaman terakhir, jadi siswa sudah mengerjakan yang apa aja yang ada dalam pop abu. Lalu setiap kelompok tadi mempresentasikan hasilnya. Jadi dengan membawa pop abu ke depan, setiap kelompok itu jadi bukan perwakilan, semua anggota kelompok maju lalu mempresentasikan apa yang didapatkannya. Menurut dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 6 jika ada. Mempresentasikan hasilnya. Yang tadi ada pertanyaannya seperti untuk menentukan apakah ini vertebrata atau avertebrata dengan menunjukkannya di depan kelas. Menunjukkan seperti ini, satu persatu ini tadi. Lalu selanjutnya dengan mempresentasikan mengenai mencari pokok pikiran. Tadi kan disuruh mencari pokok pikiran. Tadi siswa juga mempresentasikan hasilnya mengenai mencari pokok pikiran tiap paragraf dengan membacakannya di depan kelas. Sekian itu tadi mengenai cara penggunaan pop abu ini atau pembelajaran menggunakan media pop abu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.